Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 11 tentang materi dinamika rotasi, khususnya momen gaya. Namun sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin semangat untuk upload konten-konten fisika lainnya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas soalnya. Sebanyak 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B, di mana gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi soal ini tentang dinamika rotasi, khususnya tentang momen gaya ya. Nah, kemudian di sini katanya ada 3 gaya yang bekerja pada batang. F1-nya 5 Newton, kemudian F2-nya 8 Newton, kemudian F3-nya 4 Newton. Nah, dan juga di sini batangnya bermassa 2 kg. Artinya nanti berat si batang ini akan kita perhitungkan untuk mencari momen gaya terhadap titik B. Dan dengan catatan bahwa titik B inilah nanti yang kita anggap sebagai titik poros atau titik sumbu ya. Nah, kemudian terkait dengan gaya berat pada batang, kan batang itu gaya beratnya kan berpusat di tengahnya ya, di tengah-tengah. Nah, anggaplah saya buat gaya berat itu simbolnya W. Nah, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari torsi ya, torsi itu kan rumusnya torsi sama dengan jarak gaya terhadap suatu titik dikalikan dengan gaya yang bekerja pada titik itu. Nah, lalu langsung aja kita cari momen gaya di titik B akibat gaya F1, kemudian gaya berat W, kemudian F3. Nah, jadi di sini torsi di titik B sama dengan torsi B terhadap titik A ditambah torsi B terhadap titik O. Nah, anggaplah dulu pusat massanya ini kita buat titiknya adalah titik O. Kemudian lanjut ditambah dengan torsi B di titik C. Nah, perlu diketahui adik-adik, jika ada gaya yang bekerja tepat di porosnya, maka momen gaya di porosnya itu sama dengan 0. Artinya nanti si F2 ini tidak akan kita gunakan ketika mencari torsi di titik B, karena tadi pas atau bertepatan di poros ya, maka nilai momen gayanya ini sebesar 0. Jadi yang bekerja pada titik B ini hanya 3 gaya, tadi F1, kemudian W, kemudian F3. Nah, lanjut. Maka torsi di titik B sama dengan RB terhadap titik A, kemudian kalikan dengan F1, kemudian tambahkan dengan RB terhadap titik O dikalikan dengan W, kemudian kita tambahkan dengan RB terhadap titik C, kemudian min F3 dikalikan. Nah, perlu diketahui di sini saya buat min F3. Nah, adik-adik kan sudah belajar momen gaya nih. Nah, jadi di momen gaya itu kan ketika ada suatu gaya berputar melawan arah jarum jam, maka nanti gayanya itu bernilai negatif. Nah, jadi anggaplah dulu F3 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka nanti kan si gaya F3 ini kan berrotasi melawan arah jarum jam ya, artinya dia pasti berputar seperti ini arahnya. Nah, kalau kita tinjau F1 karena porosnya di B, maka F1 ini nanti berrotasi searah jarum jam. Begitu juga dengan W, ketika porosnya di B, maka W ini juga nanti akan berrotasi searah jarum jam. Nah, jadi di momen gaya itu memang ada yang namanya perjanjian ya, bukan syarat. Ya, di perjanjian itu yang berotasi melawan arah jarum jam itu kita anggap nilai F-nya negatif.
sementara yang berotasi searah jarum jam kita anggap F-nya positif, atau sebaliknya juga boleh ya, asalkan nanti saat mengerjakan soal kita konsisten. Nah, kemudian di F3 ini kan dia mengapit sudut nih. Kalau misalnya saya gambar sumbu X ya, jadi yang 30 derajat ini kan mengapit terhadap sumbu X. Jadi tadi kan harapan kita F3 ini kita proyeksikan ke sumbu Y ya, maka yang kita gunakan sin apa cos. Nah, tentu kita pakai aturan sin. Jadi saya tulis di sini sin theta. Nah, yuk kita masukkan angkanya. Jadi torsi di B sama dengan, nah lihat di sini, jarak dari titik B terhadap A. Nah, di sini sudah ada, tapi ingat satuan jaraknya di soal ini kan masih cm. Ini wajib kita ubah ke meter. Berarti 20 dibagi 100 ya. 20 dibagi 100 itu kan 0,2. Nah, kemudian kalikan dengan F1-nya. F1-nya kan sama dengan 5. Masukkan ke sini. Kemudian tambahkan dengan RBO. Nah, ini harus kita cermati ya. Nah, pada batang ini kan dia panjangnya 90 ya. 90 cm kalau ini kita total. Kemudian kita ambil setengahnya. Nah, tadi kan 90. Setengahnya itu berarti 45 ke kiri dan 45 ke kanan gitu ya. Nah, dari B ke A itu kan sudah 20 cm nih. Artinya nanti dari titik B ke titik O ini ya 45 dikurang 20. Berarti B ke O ini jaraknya sebesar 25 cm. Nah, langsung kita ubah ke meter tuh. Berarti 25 dibagi 100 hasilnya 0,25. Nah, maka 0,25 kalikan dengan W. Nah, ingat bahwa W ini adalah gaya berat. Apa rumus gaya berat? Iya, massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, kemudian kalau massanya tadi 2 kg, gravitasi 10 berarti 2 kali 10 ya. Oke, 2 kali 10. Nah, kemudian tambahkan dengan RB ke C. Di sini sudah jelas ya. RB ke C itu 55 cm. Kita ubah ke meter, maka 55 dibagi 100 0,55. Kemudian dikalikan dengan minus, dimasukkan F3-nya sebesar 4 Newton. Kemudian sin theta. Nah, sudutnya kita gunakan sebesar 30 derajat. Nah, maka ini langsung kita selesaikan secara matematis ya, dimana 0,2 kali 5 itu kan 1 tuh. Kemudian tambahkan dengan 0,25 kali 2 kali 10, itu pasti jawabannya 5. Nah, kemudian yang ini positif. Kalau misalnya kita kalikan ke negatif, hasilnya adalah negatif. Maka nanti hasilnya menjadi min 0,55 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan sin 30 berapa? Iya, setengah. Nah, kemudian ini kita selesaikan lagi. 1 ditambah 5, kemudian dikurangkan dengan 0,55. Jadi 4 dengan 2 ini boleh kita coret. Hasilnya tentunya 2. Maka 2 dikali 0,55 hasilnya 1,1. Nah, kita selesaikan. Maka torsi di titik B sama dengan ini 1 ditambah 5, langsung aja kita tuliskan 6, kemudian dikurang 1,1. Iya. Nah, kalau 6 dikurang 1,1 hasilnya berapa? Betul sekali, hasilnya sama dengan 4,9. Jangan lupa satuannya adalah Newton meter. Nah, kalau kita lihat di option kita, ternyata optionnya adalah C. Gimana penyelesaiannya? Gampang kan? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.